Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki bab 3 materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang makna sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentu kalian sudah tahu ya tata cara pelaksanaan sholat sebagaimana, karena kita melakukan sholat itu setiap hari sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil perintah sholat. Nah, dalil tentang perintah sholat itu ada dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Apabila kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Begitu juga jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Jadi, sholat itu harus dijadikan sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah. Sholat dikerjakan bukan hanya sebatas untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, kita harus merendahkan diri di hadapan dan kebesaran dan keagungannya. Kesadaran diri akan mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan sholat. Jadi, ada syarat wajib yang harus dipenuhi ketika kita akan melaksanakan sholat. Yang pertama itu adalah syarat wajib. Tentunya kita harus beragama Islam, balik, dan berakal. Selanjutnya, syarat sah sholat, ya tentunya yang pertama adalah memasuki waktu sholat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Itu adalah ketentuan pelaksanaan sholat. Jadi, sholat itu adalah hukumnya wajib bagi kaum muslimin, karena sholat itu harus dikerjakan sesuai rukun dan syaratnya serta penuh kehusyukan. Sangat dianjurkan melaksanakan sholat lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Jika dikerjakan dengan sempurna, maka sholat dapat mencegah dan menghalangi orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zikir, makna zikir. Jadi, zikir menurut bahasa artinya mengingat.
Zikir secara istilah artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir kepada Allah dengan menyebut nama asma Allah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa. Perbuatan tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Adapun dalil tentang zikir itu berada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi, ayat tersebut memuat syarat dan janji. Syarat hendaknya dipenuhi oleh manusia, sedangkan janji akan dipenuhi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengingat manusia dengan syarat hambanya mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganjurkan umat manusia supaya memperbanyak zikir. Selanjutnya, bagaimana cara berzikir? Jadi, dianjurkan dalam berzikir itu adapun tata caranya. Yang pertama itu adalah zikir dilakukan dengan cara tadarruk, yang artinya merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, zikir dengan ucapan yang berisi keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti tahmid, tahlil, dan takbir. Yang selanjutnya, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Nah, dengan demikian, salat membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Dalam salat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang melaksanakan salat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, sangat penting agar salat disertai dengan hati yang khusyuk. Adapun yang lalai dalam melaksanakan salat dan sombong akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un, yang artinya maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salat meraih ketakwaan dan menghindari perilaku. Sebagaimana kita tahu, dengan salat maka akan tumbuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga diri dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa dan dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam hingga akhir hayat. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut untuk berbuat dosa. Oleh karena itu dikatakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, yang pertama itu ketika kita rajin
melaksanakan sholat dan zikir, maka hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Yang kedua, manusia tidak takut menghadapi persoalan hidup karena Allah selalu ada di hatinya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis adanya pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki sikap hati-hati karena merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjauhkan diri dari sikap perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah dan jujur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Jadi, sholat 5 waktu harus kita pahami ya, bahwa itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Begitu juga zikir, hendaknya harus terus dilakukan dalam menjalani kehidupan agar hidup konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir. Kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memahami manfaat sholat dalam kehidupan yang menjadikan hati tenang, bersyukur, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat dan zikir mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi pengingat untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan pernah menunda sholat. Jika azan sudah berkumandang, segera bergegas untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, kita akan kembali ke akhirat. Ini yang harus dipikirkan, bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Jangan sampai kesibukan dunia ini menyebabkan kita malas untuk beribadah. Jangan menjadikan alasan sibuk bekerja sehingga kita melupakan sholat. Selanjutnya, sholat dan zikir dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin dilihat dan dicap oleh orang lain bahwa kita adalah orang yang beriman. Dan yang terakhir, sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, sebagaimana kita tahu bahwa melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat, yaitu 27 derajat. Nah, demikianlah penjelasan